Ancaman bagi yang meninggalkan salat berjamaah. Sebagaimana Allah SWT telah menjanjikan berbagai nikmat kepada mereka yang menunaikan perintah-perintahnya, Allah SWT juga mengancam dengan murkanya kepada mereka yang mengabaikan perintah-perintahnya. Mestinya seorang hamba hanya menerima teguran atas kekeliruannya, karena sifat seorang hamba ialah mentaati perintah bukan mengabaikan perintah, lalu apa arti kenikmatan bagi seorang hamba? Dan jika seorang hamba dihukum karena melanggar aturannya, sebesar apapun azab yang ditimpakan kepadanya itu sudah pada tempatnya, sebab adakah dosa yang lebih besar daripada mengingkari perintah tuannya? Mestinya tidak perlu ada peringatan dan teguran secara khusus terlebih dahulu, tetapi karena kasih sayang Allah SWT dan Rasul-Nya kepada kita, dengan berbagai cara mereka telah mengingatkan kerugian yang akan menimpa kita. Dari Ibnu Abbas Huma, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar azan dan tidak memenuhinya tanpa ada uzur yang menghalanginya maka salat yang dikerjakannya tidak akan diterima. Para sahabat bertanya, apakah uzurnya? Beliau menjawab, takut atau sakit. Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah Targhib, maksud tidak akan diterima salatnya, meskipun kewajibannya telah tertunaikan. Inilah makna hadis-hadis yang menyatakan bahwa salatnya tidak sah, sebab sifat salat yang mestinya ada dan sebagai penyebab kehormatan tidak terdapat dalam salatnya. Inilah pendapat imam kita. Sedangkan para sahabat dan sebagian tabi'in berpendapat bahwa meninggalkan salat berjamaah tanpa uzur adalah haram. Oleh sebab itu, salat berjamaah itu fardu sehingga banyak ulama yang berpendapat bahwa meninggalkan salat berjamaah tidak sah salatnya. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat sah salatnya, tetapi ia berdosa karena meninggalkan jamaah. Ibnu Abbas Huma meriwayatkan sebuah hadits bahwa ia berdosa karena mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Ia berkata, barang siapa mendengar azan, lalu ia tidak salat berjamaah, berarti ia tidak menghendaki kebaikan dan tidak dikehendaki mendapat kebaikan. Abu Hurairah berkata, barang siapa mendengar azan lalu tidak salat berjamaah, maka lebih baik dituangkan timah mendidih ke lubang telinganya. Dari Muaz bin Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, kebatilan, yaitu kekufuran dan kemunafikan terbesar adalah orang yang mendengar seruan muazin untuk salat, tetapi ia tidak memenuhinya. Ahmad, Tabrani Targhib. Sungguh keras ancaman dan celaan dalam hadits ini, sehingga perbuatan seperti itu digolongkan sebagai kufur dan munafik. Seolah-olah, hal itu tidak mungkin terjadi pada diri seorang muslim, dinyatakan dalam hadits lain. Cukuplah seseorang itu ditimpa keburukan dan kerugian jika ia mendengar azan tetapi tidak memenuhinya. Sulaiman bin Abi Hatsmah seorang sahabat yang disegani, lahir pada zaman Rasulullah SAW. Ketika itu ia masih terlalu muda untuk meriwayatkan hadis-hadis yang didengarnya. Pada zaman Khalifah Umar ia ditugaskan untuk mengawasi pasar. Pada suatu hari, Umar tidak menemuinya dalam salat jamaah subuh, maka Umar menemui ibunya dan bertanya, mengapa Sulaiman tidak datang salat subuh? Jawab ibunya, tadi malam ia salat sunat semalam suntuk sehingga tertidur. Umar bertanya, aku lebih menyukai salat subuh dengan berjamaah daripada salat sunat semalam suntuk. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku ingin menyuruh para pemuda agar mengumpulkan beberapa ikat kayu bakar untukku, lalu kudatangi orang-orang yang salat di rumahnya tanpa uzur, dan kubakar rumah-rumah mereka. Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi, Rasulullah SAW sangat menyayangi umatnya sehingga beliau tidak tega melihat umatnya ditimpa kesulitan sekecil apapun. Namun hadits di atas dengan jelas menunjukkan betapa marahnya beliau sehingga berniat membakar rumah-rumah mereka yang mengerjakan salat fardu di rumahnya.